Assalamualaikum semua, selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang mobilitas sosial. Pertama-tama kita akan mempelajari pengertian mobilitas sosial. Apa sih mobilitas sosial itu? Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau kelompok dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Mobilitas sosial berasal dari bahasa Latin yaitu mobilis, yang dalam bahasa Indonesia berarti gerak atau perpindahan. Yang kedua, kita akan mengenal bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang pertama, ada mobilitas vertikal ke atas, social climbing. Yang kedua, ada mobilitas vertikal ke bawah, social sinking. Yang ketiga, ada mobilitas horizontal. Mobilitas vertikal ke atas adalah perpindahan anggota masyarakat dari kelas sosial rendah ke kelas sosial yang lebih tinggi. Contoh, pengusaha restoran yang berawal dari ruko kecil, lama-kelamaan sukses mempunyai cabang di mana-mana. Mobilitas vertikal ke bawah adalah perpindahan anggota masyarakat dari kelas sosial tertentu ke kelas sosial yang lebih rendah. Contoh, Dini jatuh miskin karena usahanya bangkrut akibat ditipu rekan kerjanya. Mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Contoh, Bu Fatimah pindah ke sekolah lain, namun tetap dalam jabatan sebagai kepala sekolah. Faktor pendorong mobilitas sosial itu ada 6. Yang pertama, faktor struktural, kedua faktor individu, ketiga faktor sosial, keempat faktor ekonomi, yang kelima faktor politik, dan yang keenam kemudahan dalam akses pendidikan. Yang pertama yang kita bakalan bahas adalah faktor struktural. Faktor struktural merupakan jumlah relatif dari kedudukan tinggi yang bisa dan harus diisi serta kemudahan untuk memperolehnya. Contohnya adalah ketidakseimbangan jumlah lapangan kerja yang tersedia dibandingkan dengan jumlah pelamar kerja. Yang kedua adalah faktor individu. Faktor individu adalah memiliki perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Contohnya adalah 2 orang sarjana dari perguruan tinggi yang sama-sama melamar pekerjaan di suatu perusahaan. Hanya 1 orang yang diterima karena dianggap memiliki ambisi dan komitmen dalam hidup. Yang ketiga adalah faktor sosial. Setiap manusia dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Saat ia dilahirkan, tidak ada manusia pun yang dapat memilih status. Apabila ia tidak puas dengan kedudukan yang diwariskan oleh orang tuanya, ia dapat mencari kedudukannya sendiri di lapisan sosial yang lebih tinggi. Yang keempat adalah faktor ekonomi. Keadaan ekonomi dapat menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial. Keadaan ekonomi yang baik memudahkan individu dan kelompok melakukan mobilitas sosial. Masyarakat yang kondisinya ekonominya baik cenderung lebih mudah melakukan mobilitas sosial. Hal ini tentu berbeda dengan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi atau bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang kelima adalah faktor politik. Pada tahun 1945 sampai 1950, situasi politik dalam negeri tidak menentu.
Belanda masih berusaha menguasai Indonesia. Hal ini yang membuat pemerintah lebih sibuk mengurus keamanan daripada perekonomian. Hal ini jelas mempengaruhi mobilitas sosial warga negara. Yang keenam adalah kemudahan dalam akses pendidikan. Orang yang memiliki pendidikan yang berkualitas akan lebih mudah melakukan mobilitas dengan berbekal ilmu yang diperolehnya. Orang yang tidak menjalani pendidikan yang bagus akan lebih sulit mengubah status karena kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan. Saluran-saluran mobilitas sosial. Yang pertama adalah pendidikan. Pendidikan merupakan saluran bagi mobilitas vertikal yang sering digunakan karena melalui pendidikan orang dapat mengubah statusnya. Contohnya, anak yang miskin serta dikucilkan oleh lingkungannya sendiri mendapatkan suatu kesempatan untuk belajar ke jenjang pendidikan yang tinggi. Setelah lulus, kemudian menggunakan ilmu yang diperoleh untuk membantu di lingkungan sekitarnya. Yang kedua adalah organisasi politik. Organisasi politik adalah organisasi atau kelompok yang bergerak atau berkepentingan atau terlibat dalam proses politik dan dalam ilmu kenegaraan. Secara aktif berperan dalam menentukan nasib bangsa tersebut. Contohnya, Presiden Republik Indonesia pertama Insinyur Soekarno ketika mendirikan Partai Nasional Indonesia, Soekarno tidak memiliki jabatan di pemerintahan. Namun, melalui perjuangan politiknya, Soekarno semakin dikenal rakyat dan penjajah. Pada saat kemerdekaan, Soekarno dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga adalah organisasi ekonomi. Organisasi ekonomi adalah organisasi yang memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Contohnya, distributor mengirim barang dari kota A ke kota B. Penjelasan, mobilitas sosial yaitu kegiatan perpindahan sosial dari satu tingkat sosial ke tingkat lainnya atau pindah di level yang sama namun tempat yang berbeda. Yang terakhir, yang keempat adalah organisasi profesi. Organisasi profesi merupakan wadah bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu. Organisasi profesi akan membuat masyarakat makin mengakui keahlian yang dimiliki oleh orang tersebut. Contohnya, seorang guru yang mengikuti organisasi keguruan akan membuat profesinya sebagai guru makin diakui masyarakat serta rekan seprofesi. Selanjutnya, kita akan mengenal faktor-faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama, ada faktor kemiskinan. Yang kedua, ada faktor diskriminasi. Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang banyak ditemukan di berbagai negara. Kemiskinan merupakan penghambat terjadinya mobilitas sosial. Kemiskinan akan berdampak pada rendahnya pendidikan yang ditempuh seseorang, sehingga kemiskinan yang berdampak pada rendahnya pendidikan menjadi penghambat kemudahan mobilitas sosial. Oleh karena itu, berbagai negara berusaha mengurangi kemiskinan di negaranya. Diskriminasi. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara karena alasan perbedaan golongan, warna kulit, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya. Diskriminasi merupakan bentuk tidak menghargai keberagaman yang ada. Diskriminasi merupakan faktor penghambat mobilitas sosial di masyarakat. Peristiwa diskriminasi ini pernah terjadi di masa penjajahan. Masyarakat Indonesia tidak disediakan sekolah yang berkualitas oleh pemerintah Hindia Belanda. Ada apa saja dampak terjadinya mobilitas sosial? Ada beberapa dampak positif terjadinya mobilitas sosial. 1. Mendorong seseorang untuk lebih maju. Terbukanya kesempatan untuk pindah dari sastra ke sastra yang lain menimbulkan motivasi yang tinggi pada diri seseorang untuk maju di berbagai bidang. 2. Mempercepat tingkat perubahan sosial. Mobilitas sosial akan lebih mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Contoh, Indonesia sedang mengalami perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. 3.
meningkatkan integrasi sosial. Terjadi mobilitas sosial dalam suatu masyarakat dapat meningkatkan integrasi sosial. Contohnya, ia akan menyesuaikan diri dengan gaya hidup, nilai-nilai, dan norma-norma yang dianut oleh kelompok orang dengan status sosial yang baru sehingga tercipta integrasi sosial. Pasti kalian akan berpikir bahwa mobilitas sosial juga memiliki dampak negatif. Apa saja itu? 1. Terjadinya konflik. Mobilitas sosial merupakan salah satu perjuangan manusia dan kelompok sosial untuk mencapai posisi yang semakin tinggi. Dalam hal ini, sangat wajar kalau kemudian timbul persaingan, yang kerap juga memicu konflik. Dalam perjalanan kehidupan manusia, persaingan tidak dapat dihindarkan. Persaingan selalu muncul dengan berbagai kategorinya. Bahkan, persaingan bisa menjelma menjadi konflik. Dua, gangguan psikologis. Seseorang yang memiliki jabatan kadang khawatir kehilangan jabatannya. Bahkan pada saat jabatan yang dimiliki sudah lepas, kadang ia tidak rela melepaskan jabatan tersebut. Individu yang mengalami keadaan seperti ini termaksud mengalami gangguan psikologis. Hal tersebut akan membahayakan diri sendiri karena stres yang berkepanjangan akan melahirkan berbagai penyakit psikis dan fisik lainnya. Contoh, darah tinggi, asam lambung, insomnia merupakan penyakit yang salah satunya disebabkan gangguan psikologis. Gangguan psikologis seperti di atas tentu tidak akan terjadi pada individu yang lapang dada, menerima keadaan, dan kemudian bertekad untuk berubah.